Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku, kita akan membahas kembali Uyunul Masail hari keempat. Sebelum kita masuk ke halaman 26, perlu kita fahami kembali bahwasannya aqallul haidi atau paling sedikitnya haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Sedangkan paling lamanya haid adalah 15 hari 15 malam. Tapi pada umumnya seorang wanita pada normalnya itu biasanya mengeluarkan darah adalah 6 atau 7 hari. Tapi ini tidak mesti, cuman sering-seringnya 6 atau 7 hari. Dan sucinya itu biasanya 23-24 hari. Tapi bisa jadi lebih, bisa jadi seorang wanita itu mengalami haid sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang setahun sekali, ya sangat mungkin tidak apa-apa, atau bahkan tidak pernah sama sekali seperti yang dialami oleh Sayyidina atau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi Muhammad SAW. Beliau suci, tidak pernah mengeluarkan darah haid. Nifas pun ketika melahirkan beliau hanya 1 tetes saja darah yang keluar. Kemudian kita baca halaman 26. Paling sedikitnya jarak waktu yang memisah antara haid dengan haid sebelumnya atau disebut aqallut tuhri adalah 15 hari 15 malam. Itu minimal masa bersih antara haid yang pertama atau sebelumnya dengan haid yang setelahnya. Jika masa pemisah kurang dari 15 hari 15 malam, maka perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian 15 hari terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semuanya dihukumi haid, termasuk masa berhenti di antara 2 darah yang keluar. Misalkan keluar darah selama 3 hari, berhenti atau bersih selama 3 hari, kemudian keluar lagi selama 5 hari. 3 ditambah 3 masa bersih 6, ditambah 5 hanya 11 hari. Maka haidnya berapa? Haidnya bukan 3 tambah 5, tapi 3 tambah 3 tambah 5. Semuanya dikatakan darah haid walaupun masa bersih. Jadi misalkan sampean mengeluarkan darah 3 hari. Kemudian hari 4 kok sepertinya bersih, sampean mandi besar, sampean sholat, sampean puasa misalnya. Ternyata setelah dapat 3 hari suci atau bersih, keluar lagi 5 hari. Maka yang dihukumi haid, walaupun sampean terlanjur mandi, terlanjur sholat, terlanjur puasa, maka 3 hari masa bersih ini tidak terhitung puasa. Sehingga total mengkodok puasa adalah 11 hari. Karena 3 hari masa pemisah jika ditambah dengan darah yang pertama dan darah yang kedua semuanya dalam lingkup 15 hari, maka semuanya dianggap haid. Contoh yang kedua, keluar darah 2 hari, kemudian berhenti selama 10 hari, kemudian keluar lagi 3 hari. Total 2 ditambah 10 ditambah 3, semua masih dalam lingkup 15 hari atau rangkaian 15 hari, maka semuanya darah yang pertama masa suci dan darah yang kedua semuanya dikatakan darah haid.
Contoh yang ketiga, keluar darah selama 3 hari. Berhenti selama 3 hari lagi. Kemudian keluar darah 5 hari. Kemudian masa berhenti lagi 1 hari. Kemudian keluar lagi 2 hari. Walaupun berhenti, keluar, berhenti, keluar. Tapi semuanya masih dalam rangkai 15 hari atau lingkup 15 hari, maka semuanya darah yang pertama masa berhenti, kemudian darah yang kedua masa berhenti, kemudian darah yang ketiga, asalkan semuanya dalam lingkup 15 hari, maka semua dikatakan darah haid. Contoh yang terakhir itu 3 haid, mengeluarkan darah, kemudian 3 lagi berhenti berarti 6, keluar lagi 5 berarti 11, kemudian berhenti 1 lagi 12, kemudian keluar lagi 2 hari 13. Maka semuanya ini dalam rangkaian 15 hari, maka semuanya dihukumi haid. Itu yang pertama. Jadi jika masa pemisah kurang dari 15 hari, tapi semua darah dan pemisah masih dalam lingkup 15 hari, maka semuanya dihukumi haid. Ini pembagian pertama. Untuk selanjutnya pembagian yang kedua dan ketiga kita bahas insya Allah besok. Demikian wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.